Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Akhirul anbiya wa imamur rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat excellent yang sangat luar biasa, kembali lagi di APP Channel, Adi Putra Primadani Channel. Mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sahabat-sahabat excellent dimanapun berada, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun sudah meninggal dunia. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnul adam in qata'a amaluhu min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat excellent yang sangat luar biasa, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah mempunyai maklumat yang tertentu, yaitu agar kita senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mentaatinya dengan melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarangnya. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Allah telah menjanjikan pahala bagi mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, sebagai jaminan untuk mencium baunya surga dan juga memberikan dosa dan api neraka kepada mereka yang mengkufuri perintahnya. Segala amalan kita di dunia akan terputus apabila kita kembali menghadap Ilahi Rabbi. Namun terdapat 3 amalan saja yang masih diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala kita di akhirat nanti meskipun kita sudah meninggalkan dunia fana ini. Amalan-amalan tersebut adalah 1. Amal jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak soleh yang mendoakan ibu dan bapaknya. Sahabat-sahabat excellent yang sangat luar biasa, disinilah jelas menunjukkan kepada kita betapa tingginya nilai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, memberikan peluang untuk memperoleh pahala walaupun kita sudah berada di alam barzah. Sekarang terserahlah kepada kita untuk mengambil peluang keemasan ini selagi hayat masih ada. Pertama adalah amal jariyah. Amal jariyah menurut bahasa ialah perbuatan yang baik. Menurut istilah ulama syara', amal jariyah juga disebut sebagai wakaf, yaitu menahan sesuatu yang boleh dimanfaatkan bagi tujuan kemaslahatan serta kekal zatnya sebagai taqarrub atau pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum melakukannya adalah sunnah. Firman Allah Ta'ala yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Surat Al-Imran ayat ke-92. Sahabat-sahabat excellent, sahabat-sahabat yang sangat luar biasa, amal jariyah merupakan amalan yang terpuji di sisi Allah. Antaranya ialah membangun masjid atau sekolah, mewakafkan kitab-kitab bermanfaat kepada masjid dan lain-lain. Perkara ini ada disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya amal dan kebaikan yang terus mengiringi seseorang ketika meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang dididik agar menjadi orang yang soleh, mewakafkan Al-Quran, masjid, membangun tempat penginapan bagi para musafir, membuat irigasi, dan bersedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut diuraikan antara fadilah-fadilah amal jariyah berbentuk sedekah. Yang pertama adalah bersedekah merupakan jalan kepada pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejahatan. Yang kedua, ikhlasnya bersedekah dapat meringankan kesusahan seseorang. Ketiga, harta orang yang bersedekah tidak akan berkurang, malah ia akan bertambah. Keempat, dengan bersedekah kita akan terhindar dari bala dan umur juga diberkati serta mendapatkan panjang umur. Yang kelima, merahasiakan sedekah memadamkan kemurkaan Allah manakala sedekah secara terang-terangan pendingin api neraka.
Sahabat-sahabat excellent, sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita diseru agar senantiasa melakukan amal jariah dengan penuh keikhlasan. Karena tidak bukan saja memberikan maslahat kepada masyarakat umum, bahkan pahalanya akan senantiasa mengalir walaupun kita telah menghembuskan nafas terakhir. Maka tidak rugilah harta yang telah disedekahkan pada jalan Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sahabat-sahabat excellent yang sangat luar biasa, di dalam sabda Nabi pun berbunyi, la tastahi min i'ta'il qalil fa inna hirmana aqalla minhu, yang artinya jangan kamu malu dengan pemberian yang sedikit, karena tidak memberi langsung lebih sedikit daripadanya. Sahabat-sahabat excellent yang sangat luar biasa, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang berjalan di situ ia mencari ilmu, maka akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Pepatah juga ada yang mengatakan, kerjakanlah amal ibadah seolah-olah kamu mati pada keesokan harinya, dan tuntutlah ilmu itu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi. Menuntut ilmu adalah amat digalakan. Tidak kiralah ilmu pengetahuan itu berbentuk keagamaan maupun saintifik ataupun ekonomi. Apa jua ilmu bermanfaat yang telah kita pelajari sewajarnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan amat beruntung lagi bagi jika ilmu sedemikian disebarkan dan diajarkan dengan meluasnya kepada orang ramai, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah daripada Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah oleh kamu ilmu faraid itu, karena ia adalah sebagian daripada agama dan ia adalah setengah daripada ilmu. Ia juga adalah ilmu yang pertama dicabut daripada umatku. Kedua-dua hadis di atas menuntut kita agar senantiasa mengajarkan ilmu yang dipelajari kepada yang jahil dan yang memerlukan. Karena kelebihan menuntut ilmu dan mengajarkannya itu amat luas di sisi masyarakat dan juga di sisi Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat excellent yang sangat luar biasa, sesungguhnya mereka yang berilmu dan menyembunyikan adalah termasuk daripada orang-orang yang rugi. Hidup mereka cuma sebatas mendapatkan kepuasan diri sendiri dan pahalanya hanya sebatas di dunia saja. Begitu juga mereka yang luas ilmunya akan tetapi kurang mempunyai adab dalam menuntut ilmu, seperti melawan guru dan merasakan ilmu yang diperolehnya sudah cukup hebat. Ilmu yang mereka peroleh hanyalah sia-sia dan tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh demikian, tuntutlah ilmu dengan penuh adab dan rasa rendah hati, rasa rendah diri, karena sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah. Berlainan dengan mereka yang ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat. Sebagai contoh, seorang guru tidak terbatas hanya mengharapkan imbalan gaji yang diterima. Generasi ilmuwan seperti ini perlulah mempunyai hati yang ikhlas demi mengharapkan ridho dan berkah Allah dalam menjalani kehidupan. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Sahabat excellent yang sangat luar biasa, yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Ibu bapak mempunyai amanat yang besar dalam mendidik anak-anak mereka. Jika baik tarbiyahnya, maka soleh anak tersebut. Namun jika sebaliknya, akan mendatangkan kerugian kepada diri mereka sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang meyahudikannya, atau yang menasranikannya, atau yang memajusikannya. Anak merupakan amanah Allah yang amat bernilai kepada kita bagi mencolok dan melahirkan generasi yang bakal menjelajahi dunia yang penuh dengan cobaan ini. Didikan agama yang betul adalah amat dititik beratkan. Insya Allah anak yang soleh, baik budi pekertinya dan agamanya, bukan saja menjadi harapan bangsa dan masyarakat Islam, malah kepentingan kembali kepada orang tua itu sendiri. Dengan ini, tidak rugilah mereka yang mempunyai anak yang soleh dan soleha, karena mereka lah yang akan senantiasa mendoakan orang tuanya setelah mereka meninggal dunia, dan bertambahlah pahala orang tua tersebut hanya karena sebuah doa dari anaknya. Sahabat-sahabat excellent yang sangat luar biasa, mudah-mudahan pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.